Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan saya sangat senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh segar bugar dalam kedagingan kita juga, dalam pikiran kita, jiwa kita. Terlebih tetap kita berpegang teguh dalam iman. Dan untuk menyambut sukacita itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, supaya kita mau memenangkan hidup kita satu hari ini untuk Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita membutuhkan kebebasan. Dalam hidup kita ini setiap orang pasti membutuhkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang lepas dari perbudakan kedagingan. Tetapi jangan lupa juga kita membutuhkan kemerdekaan dalam hal rohani juga. Apa maksudnya saudara-saudara? Ada banyak orang, sekalipun dia sudah menerima Kristus, sudah percaya kepada Kristus dan menerima keselamatan dari Kristus, tapi masih mau diperbudak dengan berbagai macam aturan agama. Apalagi orang-orang yang percaya bahwa hukum Tauratlah yang menggenapi segala-galanya dan melalui melakukan hukum Tauratlah kita boleh diselamatkan. Maka orang-orang yang seperti itu pasti akan dibebani oleh hukum-hukum itu sendiri. Apalagi orang-orang Yahudi selalu mengembangkan hukum Taurat dengan turunan hukum-hukum yang lain yang semakin membebani hidup mereka. Bayangkan saudara-saudara, soal kebersihan saja itu sering menjadi persoalan. Bahkan mereka dianggap berdosa. Ada murid-murid Tuhan Yesus, buat mereka ketika itu orang yang makan tanpa membasuh tangannya, mereka sudah berdosa. Bayangkan itu, makan tidak cuci tangan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di keluarga juga terus terang istri saya selalu mengatakan kepada saya, ketika kita berjalan keluar dan kita pulang kembali ke rumah, ya, istri saya selalu mengatakan, baju yang kau pakai dari luar itu jangan kau bawa ke tempat tidur. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu sisi itu sangat benar dan sangat baik. Supaya apa? Supaya jangan bakteri-bakteri dari luar atau yang kotor dari luar itu jangan sampai ke tempat tidur. Nah, dari sudut kesehatan itu benar. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ada kalanya kita malas. Ada kalanya memang kita, ya bagaimanalah, ketika kita baru sampai, mungkin lelah atau mungkin kita sudah buru-buru mau beristirahat di tempat tidur, istri marah-marah. Dan dia sampai kadang-kadang ya menjadi bertengkarlah hanya gara-gara itu. Nah saudara-saudara, hanya gara-gara soal pakaian itu membuat kita menjadi berdosa, berselisih paham. Hendaklah orang melakukan menjaga kebersihan itu dengan hati, ya, dan dari ketulusan, bukan dari paksaan. Dan jangan bikin aturan yang membuat seakan-akan bahwa ketika kita melanggar itu maka itu merupakan kehancuran dan kita masuk neraka. Ini yang berat saudara-saudara. Jadi demikian juga orang Israel. Orang Israel ini begitu banyak sekali pergumulan-pergumulan mereka, ya, yang kadang-kadang itu mengada-ada. Dan maaf untuk teman-teman kita yang di seberang juga yang mengikuti hal-hal seperti itu, ya, kadang-kadang dengan bahasa dan gaya-gaya mereka. Tapi itulah hebatnya saudara-saudara kekristenan. Itulah hebatnya Kristus.
Kita tidak mau dibebani, dia tidak mau membebani kita lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya kebebasan orang Kristen itu yang pertama sekali dimulai dari Kristus. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan di luar dari Kristus itu sendiri. Kebebasan yang paling utama yaitu dosa-dosa. Ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, ketika dosa-dosa kita sudah dipakukan di kayu salib, sudah diampuni, maka kita sudah bebas dalam dalam dosa-dosa kita, dari dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang bisa memperhamba kita lagi. Itu yang hebatnya. Makanya dikatakan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Kristus sudah menebus kita. Ya walaupun saya mau katakan aturan-aturan dunia ini ya yang baik mari lakukan. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus pasti tidak akan terbeban untuk melakukannya. Tetapi bukan berarti ketika kita lalai melakukannya lantas kita sudah seakan-akan tidak masuk surga lagi. Jangan. Itu beban itu namanya. Itu kita memberikan kuk lagi. Sebab Kristus sendiri sudah memerdekakan kita. Masa gara-gara soal kebersihan kita sudah tidak masuk lagi ke dalam surga. Wah, sudah tidak benar itu. Ya kan? Pembebasan sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus dan penerimaan dari Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata, sebab Tuhan adalah Roh. Tuhan kita adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita benar-benar tinggal dalam Roh Allah, dalam Roh Kristus itu sendiri, Roh kebenaran itu sendiri, maka Dia akan memerdekakan kita, melepaskan kita dari kuk-kuk semuanya, beban yang menjadi beban kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tinggal dalam Roh Allah supaya kita dimerdekakan, sungguh-sungguh merdeka. Tidak lagi yang bisa membuat kita terbeban. Tinggal dalam Roh Allah. Roh kedagingan kita akan dijauhkan dari Tuhan. Ya, hanya dari Roh Tuhanlah. Saudara-saudara, jangan andalkan kedaginganmu. Kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk lepas dari rokok, untuk lepas dari minuman, untuk lepas dari perjudian, untuk lepas dari seksual dan banyak hal. Saudara-saudara, saya mau katakan, hanya orang-orang yang tinggal dalam Roh. Ketika engkau bergumul, tinggal dalam Roh. Ketika engkau ingin melakukan kedaginganmu, ya kan? Mari berdoa terus. Tinggal dalam Roh Tuhan, maka semuanya akan dikuatkan. Yang kedua, kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang percaya bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Nah, sekarang orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu menjadi hambanya Kristus. Itu. Makanya kalau kita lihat dari Rom 6 ayat 18 sampai 23, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi ketika kita hamba dosa, kita tinggal diperbudak dalam dosa. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, sekali lagi sebentar. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, dulu kita adalah hambanya dosa. Kedagingan kita itu mengikat kita. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan, dan sehingga sekarang kita menjadi hamba Kristus, ya. Kemerdekaan rohani sama sekali tidak boleh dipakai untuk menutupi kejahatan kita. Tetapi justru kita harus memerdekakan orang percaya untuk bisa melayani Tuhan, ya, dan juga bisa tinggal dalam kebenaran.
Dan sekarang kita menjadi apa? Hambanya Kristus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Oleh karena itu ketika kita berada dalam Kristus, maka kita adalah orang yang merdeka. Kita akan menang mengalahkan kekuatan daging kita. Jangan pernah menyerah. Bersandar terus kepada Kristus. Maka kita akan dikuatkan untuk mengalahkan keinginan daging kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah kami. Kuatkan kami untuk boleh tinggal dan menerima Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami boleh dimerdekakan dari perbudakan kedagingan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kita berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, tetaplah tinggal dalam Kristus supaya kita bisa dimerdekakan. Roh Allah adalah roh, maka barang siapa tinggal dalam roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.